Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, keluarga GPDI LCD Magelang. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita sudah sampai pembacaan pada kitab Bilangan. Hari ini saya akan mengajak kita merenungkan satu bagian dalam Bilangan pasal yang ke-10. Tentang perjalanan bangsa Israel yang dimulai dan mereka harus melewati perjalanan yang tidak mereka pernah lewati sebelumnya, melewati negeri yang tidak dikenal, negeri yang mungkin belum pernah dilewati. Ya, tetapi kita membaca dalam Bilangan 10 bahwa Tuhan memberikan bantuan ya melalui banyak firman-Nya, melalui banyak petunjuk-petunjuknya. Tetapi hari ini saya akan melihat bahwa Tuhan memberikan tuntunan bukan hanya melalui firman-Nya, tapi menyediakan bantuan melalui keberadaan orang-orang yang ada di sekitar bangsa Israel. Nah, hari ini kita akan melihat satu bagian dalam Bilangan pasal 10 ayat 29 sampai ayat yang ke-32. Saya akan bacakan Bilangan 10 ayat 29 sampai 32. Lalu berkatalah Musa kepada Hobab anak Rehuel orang Midian mertua Musa, kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika ia berfirman, Aku akan memberikannya kepadamu. Sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu. Sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. Tetapi jawabnya kepada Musa, aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. Kata Musa, janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun. Maka engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami, akan kami lakukan juga kepadamu. Ada satu bagian yang tercatat dalam Bilangan pasal 10 yang baru kita baca tadi, adalah percakapan antara Musa dengan Hobab. Hobab ini adalah adik dari Sipora, istri dari Musa. Jadi ini adalah adik ipar dari Musa. Musa mengajak Hobab untuk ikut serta dalam perjalanan bangsa Israel ke padang gurun. Ya, awalnya Hobab tidak bersedia, tapi kemudian kita dapat membaca di ayat 33, lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya, sampai di situ. Jadi Hobab kemudian bersedia ya ikut bersama-sama dengan Musa dan seluruh bangsa Israel dalam perjalanan mereka. Mengapa Hobab diajak? Karena tadi kita sudah membaca di ayat 31, Musa mengetahui bahwa Hobab adalah orang yang sudah biasa, sudah pernah tahu kehidupan di padang gurun. Itu sebabnya Musa berkata, kalau engkau tahu bagaimana berkemah di padang gurun, sehingga engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Ya, ini adalah satu hal yang luar biasa bahwa Tuhan juga menyediakan Hobab sebagai seorang yang kemudian berbagi pengalamannya. Ya, kehidupan yang dia sudah pernah jalani di padang gurun untuk kemudian menjadi penunjuk jalan kepada Musa, kepada bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari peristiwa ini kita dapat belajar dan mengambil satu pelajaran yang penting ya, bagaimana kehidupan kita pun seperti bangsa Israel. Kita dalam perjalanan dalam dunia ini banyak hal yang kita belum lewati, banyak hal yang kita belum tahu, dan kita sungguh harus mengandalkan petunjuk dari Tuhan. Tetapi dari peristiwa hari ini kita pun dapat belajar bahwa Tuhan juga menyediakan bantuan bagi kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, melalui pengalaman-pengalaman mereka yang kita dapat pelajari. Bahkan kita pun dapat menjadi orang seperti Hobab yang membagikan pengalaman-pengalaman kita untuk juga jadi berkat bagi orang lain. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita mengambil pelajaran dari sisi Hobab. Seperti Hobab, membagi pengalaman hidupnya, berbagi pengalaman dirinya kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel pun juga dapat melakukan perjalanan dalam melewati padang gurun. Mari kita belajar juga menjadi orang-orang yang meniru, ya, yang belajar dari Hobab, berbagi pengalaman. Pengalaman adalah satu peristiwa yang sudah dialami, dilihat, dirasakan, ditanggung, dijalani oleh seseorang. Ya, pengalaman itu bisa pengalaman pribadi, ya, berhubungan dengan diri kita. Misalnya berhubungan dengan hobi kita, berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan,
berhubungan dengan perasaan, berhubungan dengan pikiran. Pengalaman juga bisa berhubungan antara diri kita dan juga sesama. Jadi dalam hubungan dengan keluarga, dengan teman atau sahabat, ya dengan rekan-rekan sekerja kita, atau bahkan dengan orang-orang yang kita jumpai. Pengalaman juga bisa berhubungan dengan kita, dengan Tuhan. Ya, pengalaman kita dalam hal-hal rohani, dalam ibadah, dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan kita. Nah, pengalaman setiap orang itu bisa berbeda. Mengapa? Karena setiap orang unik. Jadi pengalaman yang diizinkan dialami satu orang dengan yang lain itu bisa berbeda. Pengalaman saya mungkin berbeda dengan pengalaman Bapak Ibu Saudara. Apa yang saya alami berbeda dengan apa yang Bapak Ibu alami. Ya, begitu juga mengapa itu bisa berbeda? Karena cara kita memandang satu pengalaman, satu peristiwa bisa berbeda. Mungkin pengalamannya sama, tapi cara kita melihatnya, cara kita memandangnya itu bisa berbeda. Karena itu mari hari ini kita belajar dari seperti Hobab yang kemudian akhirnya berbagi pengalamannya di padang gurun kepada Musa dan juga bangsa Israel. Kita juga mari menjadi orang-orang yang dengan murah hati berbagi pengalaman hidup kita ya kepada orang-orang di sekitar kita. Mengapa? Karena ada manfaat yang luar biasa ketika kita mau berbagi. Saya ingin mengajak kita melihat ada beberapa hal. Yang pertama, ketika kita berbagi pengalaman hidup kita kepada orang lain, itu dapat menambah pengetahuan. Ya, saya ingin membaca lagi ayat 32. Musa berkata demikian kepada Hobab, "Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang ayat 31 ya, janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun, maka engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami." Ya, ketika kita punya pengalaman dan kita bagikan, itu akan dapat menjadi menambah pengetahuan bagi orang yang lain yang mungkin belum mengalami pengalaman seperti kita. Ya, Hobab sudah punya pengalaman di padang gurun dan dia sudah terbiasa, dia sudah tahu lebih dahulu, oleh sebab itu dia menjadi penunjuk jalan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mungkin punya pengalaman-pengalaman pribadi. Mungkin dalam hal kita berolahraga, ya kita bisa bagikan pengalaman kepada orang lain. Mungkin pengalaman kita menjaga kesehatan kita, ya dengan mengatur pola istirahat kita, pola makan kita, itu dapat kita bagikan untuk kemudian jadi berkat bagi orang lain. Mungkin hari-hari ini banyak orang membutuhkan vitamin ya untuk menjaga kesehatan tubuh. Kita punya pengalaman-pengalaman pribadi, mari itu bagikan kepada orang-orang yang lain ya untuk menambah pengetahuan bagi mereka. Kemudian juga mungkin kita punya pengalaman-pengalaman dengan sesama, dengan keluarga. Bagaimana saling menghormati, saling mengampuni, saling menjaga satu dengan yang lain. Kiranya itu juga dapat menjadi pengalaman. Bapak Ibu yang mungkin punya pengalaman berkeluarga sudah cukup lama, sudah senior, dapat berbagi pengalaman-pengalaman menjaga keutuhan keluarga bagi keluarga-keluarga yang masih muda atau baru awal. Ya, saudara yang punya pengalaman-pengalaman pekerjaan, ya menjaga hubungan yang baik dalam pekerjaan, bagikan itu untuk jadi pengetahuan kepada sesama kita. Yang terakhir, pengalaman kita dengan Tuhan. Mari kita juga bagikan itu supaya menambah pengetahuan. Mungkin saudara punya pengalaman-pengalaman dengan firman. Ada ayat yang kita hafalkan, ayat yang kita ucapkan, kemudian itu benar-benar terjadi, benar-benar menjadi pengalaman nyata buat kita. Mari bagikan itu untuk jadi pengetahuan. Orang dapat mengerti, oh ini maksud firman Tuhan, oh ini pengetahuan-pengetahuan tentang firman. Bagikan itu. Waktu kita mengalami pertolongan dari Tuhan, kita punya pengalaman mengandalkan Tuhan, bagikan itu supaya itu dapat juga menjadi pengetahuan bagi orang lain. Mereka sungguh dapat mengetahui bahwa Tuhan itu sanggup menolong, Tuhan sanggup diandalkan. Karena itu mari kita berbagi pengalaman kita dengan sukacita. Kedua, berbagi pengalaman bukan hanya menambah pengetahuan bagi orang lain, tetapi juga ternyata dapat menambah semangat. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 memberikan catatan kepada kita yang dapat kita perhatikan. 1 Tesalonika 5 ayat 11 berkata demikian, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi Bapak Ibu, waktu kita berbagi pengalaman kita, pastikan itu pengalaman yang dapat menambah semangat. Bagikan pengalaman dengan tujuan kita membangun semangat, membangun iman. Jadi kalau Anda membagikan pengalaman, pastikan bagikan pengalaman itu dengan tujuan supaya orang yang mendengar pengalaman bukan menjadi khawatir, bukan menjadi takut, bukan kemudian menjadi kecil hati, tapi pengalaman yang saudara bagikan menambah iman sehingga orang yang mendengar apa yang saudara ceritakan melalui nasihat saudara, melalui pengalaman yang saudara ceritakan, itu akan semakin menjadi kuat.
Ibrani 3 ayat 13 berkata demikian. Ibrani 3 ayat 13, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ada orang-orang yang mungkin kita bagikan pengalaman kita sehingga mereka tidak berkeras hati dalam dosa. Mereka dapat kemudian berubah, mereka dapat kembali dilunakkan hatinya. Ya Bapak Ibu, lakukan semuanya dengan penuh sukacita. Lakukan dengan hati nurani yang murni sehingga apa yang kita bagikan, pengalaman yang kita bagikan justru akan menjadi berkat. 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima berkata demikian. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Jadi kalau kita berbagi pengalaman, dasari itu dengan kasih. Bahwa saya ingin membagikan sesuatu, pengalaman yang akan menambah pengetahuan, yang akan menambah semangat, menambah iman. Karena itu bagikan pengalaman. Pengalaman yang kita bagi tidak akan sia-sia. Karena kita pun akan memperoleh berkat dari apa yang kita bagikan. Ayat 32. Kembali ke bilangan 10, Musa berkata kepada Hobab, jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami, akan kami lakukan juga kepadamu. Kebaikan dari bangsa Israel menjadi bagian dari kehidupan Hobab. Kenapa? Dia mau berbagi pengalaman kepada bangsa Israel. Karena itu mari kita juga membagi pengalaman kita dengan penuh sukacita. Amsal 12 ayat 14 berkata demikian. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Waktu kita bagi nasihat, pengalaman hidup kita dengan penuh ketulusan, ya, apa yang kita bagikan akan menjadi berkat bagi diri kita. Oleh karena itu hari ini mari kita belajar sama seperti Hobab, dengan murah hati membagikan nasihat melalui pengalaman hidupnya. Di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan, kita terus juga membagikan nasihat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya kehidupan kita, pengalaman kita dapat menjadi berkat. Ibrani 10 ayat 25 berkata demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bagikan pengalaman hidup. Mari berbagi pengalaman hidup untuk menambah pengetahuan, menambah semangat bagi sesama kita, dan berkat yang terbaik dari Tuhan juga akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Demikian renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Di akhir doa kita akan berdoa menurut kalender doa, dan kiranya itu juga dapat menjadi doa bagi seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami hari ini belajar dari teladan seorang yang mau berbagi pengalamannya. Sama seperti Hobab berbagi pengalamannya kepada bangsa Israel. Tolong kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang dengan murah hati berbagi pengalaman dengan didasari oleh kasih, dengan hati nurani yang murni, supaya pengalaman hidup kami dapat menambah pengetahuan bagi orang-orang yang di sekitar kami. Pengalaman hidup kami yang kami bagikan dapat menambah semangat, membangun iman orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan sertai perkataan kami, sertai setiap apa yang kami ucapkan, supaya itu adalah perkataan-perkataan yang menjadi berkat. Berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang, supaya kami dapat saling berbagi pengalaman kami dengan sukacita, dengan murah hati, dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang selalu luar biasa buat kami. Kepadamulah kemuliaan ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu, sebab kasih-Mu hebat atas keluarga GPDI El Shaddai Magelang, dan kesetiaan-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Biar kemuliaan-Mu terus ada dalam kehidupan kami, dan Engkau dipuji, dimuliakan selama-lamanya. Kami bersyukur untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.